Kita jumpa lagi di Top 5, kumpulan 5 berita terpopuler dalam sepekan di portal inews.id. Bersama saya Latif Sregar, inilah Top 5. Wacana new normal atau kenormalan baru semakin mengerucut. Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan new normal di area publik dan di area bisnis. Untuk area publik, Presiden meninjau stasiun MRT di Bundaran Hotel Indonesia. Menurut Presiden, new normal akan dilakukan karena pandemi belum tentu berakhir sampai ditemukannya vaksin yang kemungkinan besar baru akan ada tahun 2021. Presiden yang datang ke stasiun Bundaran HI datang bersama Panglima TNI dan Kapolri. Panglima TNI menyatakan TNI dan Polri akan disiapkan untuk menjaga tingkat kedisiplinan warga yang beraktivitas di area publik. Nantinya seluruh orang yang beraktivitas di area publik wajib melaksanakan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ada ribuan anggota TNI dan Polri yang akan menjaga kedisiplinan masyarakat di area publik. Mereka akan disebar di restoran, di mal, dan di area-area wisata. Menurut Panglima TNI, nantinya mal yang memiliki kapasitas misalnya 1.000 orang hanya akan boleh dikunjungi 500 orang saja. Demikian pula dengan restoran dan area wisata. Kenormalan baru kemungkinan besar akan dilaksanakan di awal bulan Juni bersamaan dengan berakhirnya PSBB di ibu kota Jakarta. Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan protokol kesehatan bagi kantor dan institusi yang akan melaksanakan kenormalan baru. Mereka diminta untuk tetap menjaga shift sehingga jumlah karyawan yang masuk di satu gedung tidak berdesak-desakan. Artinya karyawan tetap bisa menjaga jarak. Selain itu, kantor atau institusi diwajibkan menyediakan hand sanitizer, cuci tangan, dan masker bagi karyawannya. Kantor juga diminta untuk menyediakan asupan vitamin dan makanan bergizi. Menurut Menteri Kesehatan, pola hidup bersih dan sehat bisa dilakukan untuk melawan paparan virus COVID-19. Jakarta menjadi contoh daerah yang bisa memulai kehidupan new normal. Karena dalam beberapa pekan, tingkat reproduksi virus di ibu kota Jakarta sudah menurun. Jika sebelumnya angka reproduksi 4, artinya 1 orang bisa menulari 4 orang, kini angkanya sudah di bawah 1. Hal ini berhasil dilakukan karena penerapan PSBB yang sudah berlangsung selama 2 bulan. Tetapi berbalik dengan keadaan di Jakarta, di daerah, terutama di Jawa Timur, tingkat reproduksi semakin tinggi. Di awal pekan ini, jumlah pasien positif meningkat tajam jauh melebihi apa yang terjadi di Jakarta. Padahal Jawa Timur sudah melakukan PSBB di beberapa kabupaten dan kota seperti di Surabaya Raya dan di Malang Raya. Tetapi Jawa Timur belum menerapkan PSBB tingkat provinsi seperti yang sudah berlangsung di Jakarta dan di Jawa Barat. Kita ke Malaysia. Jika di Indonesia sudah akan memulai new normal, di Malaysia juga berlaku hal yang sama. Tetapi mulai 1 Juni nanti, seluruh pendatang ke Malaysia, baik itu pendatang maupun warga lokal yang kembali dari luar negeri, wajib menjalani karantina. Dan karantina tersebut tidak ditanggung oleh negara, tetapi bayar sendiri dengan biaya 500.000 per hari. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Malaysia untuk menekan masuknya kembali paparan virus COVID-19.
Kerajaan Saudi Arabia juga melonggarkan lockdown. Sebetulnya paparan virus positif di kerajaan tersebut sudah mulai turun sejak awal Ramadan. Tetapi untuk mengantisipasi banyaknya warga berkumpul yang melaksanakan sholat tarawih di Masjid Suci, Masjid Haram, dan Masjid Nabawi, lockdown dilakukan secara terbatas. Sholat tarawih boleh dilakukan di kedua masjid tersebut, tetapi dengan jumlah yang sangat-sangat terbatas. Belakangan, 4 hari menjelang Idul Fitri dan 4 hari sesudah Idul Fitri, lockdown kembali diketatkan. Hal ini untuk menghindari warga berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dan bersilaturahmi. Tetapi sebetulnya, kerajaan Saudi Arabia sudah berencana untuk melonggarkan lockdown. Seluruh kota di Arab Saudi, kecuali Mekah, akan dilonggarkan dan boleh beraktivitas seperti biasa dengan menggunakan protokol kesehatan. Hal ini membuat kabar bahagia bagi seluruh warga dunia. Ada kemungkinan ibadah haji tetap akan dilaksanakan pada tahun ini. Tetapi pihak kerajaan Saudi Arabia baru akan memutuskannya pada tanggal 1 Juni nanti. Jika pelaksanaan ibadah haji tetap dilakukan, maka jemaah calon haji asal Indonesia sudah mulai akan terbang menuju Saudi Arabia pada tanggal 25 Juni nanti. Belum diketahui seperti apa pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah Saudi terhadap kuota jemaah haji dari seluruh dunia. Itulah 5 berita terpopuler yang kami rangkum dalam Top 5. Baca terus portal ainews.id untuk mendapatkan berita-berita informatif dan inspiratif. Tayangan ini dapat Anda saksikan di channel YouTube iNews Portal. Menghadapi new normal, jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Latif Sregar, pamit.